Jadi Rasulullah mengatakan, kalau begitu besok Ramadan kamu berangkat umroh. Karena umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji. Kemudian ya ada hadis yang lain yang umroh Ramadan itu seperti haji bersamaku. Gini Prof, ini mungkin sedikit saya menyinggung berkaitan tentang niat Prof. Niat. Nah ini mungkin niat ini yang sedikit menjadi problematika ya di stigma masyarakat saat ini. Mengingat mungkin, mohon maaf ya Prof ya, kalau tidak salah kan umroh itu apabila masyarakat tersebut atau jamaah tersebut telah siap dari segi materi atau finansialnya, itu seharusnya bisa menunaikan ibadah umroh. Nah ini mungkin saat ini kan di era yang serba globalisasi ini mungkin masih masih ada beberapa masyarakat atau jamaah yang mungkin masih belum menumbuhkan rasanya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zafira, kembali lagi di podcast AHU, Akademi Haji Umroh. Tentunya di podcast ini kita akan mengobrol santai dan berbincang-bincang santai seputar program haji dan juga umroh yang ada di Zafira Travel Haji and Umroh. Tentunya sebelum kita memasuki pembahasan perdana kita ini, tentunya di podcast AHU ini juga kita akan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, sehingga tentunya kita akan sedikit menguliti secara detail terkait dengan program apa aja sih yang ada di Zafira Mitra Madinah ini. Baik, saat ini kita telah hadir narasumber yang spesial. Ada Bapak Profesor Dr. Muhammad. Beliau ini merupakan Direktur Syariah Zafira Mitra Madinah, serta beliau juga menjabat sebagai Ketua DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, cabang DIY, cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga beliau juga sebagai pembimbing haji dan juga umroh Zafira Mitra Madinah. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Prof ya. Ya Prof, ini kalau nggak salah baru tiba di Indonesia tanggal 19 kemarin ya Prof ya, 19 Januari J. Masih gudul ini. Baik. Pakai patches. Belum pakai patches J. Ini nggak riak loh. Tidak Prof, tidak. Tapi promosi. Baik, Prof ini baru tiba di Indonesia tanggal 19 Januari kemarin gitu. Iya, mendampingi keberangkatan jamaah umroh di tanggal 11 dan alhamdulillah telah tiba dengan keadaan selamat dan juga sehat walafiat ya Prof ya. Dan juga insya Allah nanti untuk keberangkatan terdekat lagi nanti Prof yang mendampingi lagi. Insya Allah J. Baik Prof, mungkin gini Prof, sebelum kita memasuki pembahasan ya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu bahwasannya untuk tema podcast AHU pada hari ini bertemakan adalah keutamaan menunaikan ibadah umroh di waktu Ramadan. Baik Prof, tentunya sesuai dengan tema kita terkait dengan umroh Ramadan ya Prof ya. Mungkin sebelum kita memasuki tema inti kita, mungkin saya sedikit ingin bertanya dulu kepada Prof agar mungkin jamaah-jamaah yang sedang menyaksikan podcast kita ini sedikit menumbuhkan rasa niatnya untuk mendaftarkan umroh di bulan Ramadan atau bahkan umroh di bulan-bulan lainnya. Nah mungkin gini Prof, saya ingin bertanya terkait dengan apa sih Prof keutamaan umroh bagi umat muslim itu? Baik, sebelum saya jawab tentang keutamaan, ini riwayatnya ya. Ya baik, silahkan Prof. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah berkata bahwa Rasulullah itu pernah bertanya kepada seorang perempuan, kenapa engkau tidak pergi haji gitu kan? Ternyata dia ini mengurusi onta, yang onta itu biasa jadi tunggangan suami dan anaknya, karena suami dan anaknya pergi haji. Nah maka kemudian Rasulullah ngendika, jadi Rasulullah mengatakan, kalau begitu besok Ramadan kamu berangkat umroh, karena umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji. Kemudian ya ada hadis yang lain yang umroh Ramadan itu seperti haji bersamaku.
bersama Jadi Rasulullah. keutamaan umroh Ramadan itu adalah ketika seseorang bisa menjalankan umroh di bulan Ramadan, maka dia punya pahala keutamaan seperti orang pergi haji. Bagaimana kita pergi haji gitu ya, haji. Apalagi kalau di Indonesia yang reguler itu nunggunya sampai 30 tahun. Ya, Betul, kan? betul, Prof. Betul Nah, sekali. kemudian biasanya haji lebih banyak di musim panas itu luar biasa gitu ya, dan jumlah orang yang kuantitas banyak sampai 5 jutaan gitu kumpul jadi satu. Nah, tapi kalau umroh Ramadan sebetulnya juga lebih banyak lagi jumlahnya dibanding pada musim haji, karena ketika umroh Ramadan ini orang sekitaran Arab Saudi, kemudian orang di luar Arab juga berdatangan ya, apalagi nanti di 10 hari terakhir. Jadi ada malam Lailatul Qadar itu luar biasa banyaknya gitu. Tapi yang jelas bahwa umroh Ramadan ini keutamanya lebih bagus dibanding dengan umroh di bulan-bulan yang lain, karena memiliki nilai sama dengan haji. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa orang yang umroh di bulan Ramadan itu tidak serta-merta mengganti haji. Aku udah kemarin udah umrah Ramadan, betul. Usah haji, Ya. Tidak begitu ya. Cuma keutamaannya seperti haji. Ada hadis yang menyampaikan ketika orang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka keutamaannya sama dengan khatam Quran. betul, Bukan berarti betul. nanti Mas Febri setiap malam baca 3 kali terus langsung sudah khatam Quran. Gitu ya. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan terkait dengan keutamaan umrah tadi ya Prof ya. Baik Prof. Selanjutnya gini Prof, ini mungkin sedikit saya menyinggung berkaitan tentang niat Prof. Niat. Nah ini mungkin niat ini yang sedikit menjadi problematika ya di stigma masyarakat saat ini. Mengingat mungkin, mohon maaf ya Prof ya, kalau tidak salah kan umroh itu apabila masyarakat tersebut atau jamaah tersebut telah siap dari segi materi atau finansialnya, itu seharusnya bisa menunaikan ibadah umroh. Nah ini mungkin saat ini kan di era yang serba globalisasi ini mungkin masih masih ada beberapa masyarakat atau jamaah yang mungkin masih belum menumbuhkan rasanya tersebut. Nah ini mungkin saya ingin meminta pandangan Prof sendiri, itu bagaimana sih Prof cara menumbuhkan niat tersebut agar jamaah-jamaah yang sekiranya ini masih bingung ini, kira-kira dia udah siap dari segi materi atau finansial dan juga fisik, tetapi masih bimbang ingin mendaftarkan umroh. Nah itu gimana Prof untuk menumbuhkan rasa niat tersebut? Ya, dia sebetulnya sudah punya niat, cuma ada kadangkala rasa saya ini kan belum bisa sempurna. Iya, betul. Ya, justru ketika kita sudah pergi umroh atau pergi haji, kita insya Allah malah bisa lebih sempurna. Iya. Sehingga sahabat kita semua, teman-teman kita semua yang sudah punya uang, bahkan ini satu dosa besar ya, ketika dia mampu sementara dia tidak melakukan satu ibadah tadi, baik itu ya kalau bisa segera daftar haji. Persoalan berangkat itu kan ada hubungannya dengan keputusan Allah itu, tapi yang jelas ada ikhtiar. Nah ketika seseorang itu sudah ikhtiar, maka insya Allah akan menilai bahwa dia ini sudah sungguh-sungguh gitu. Ya, seperti kalau kita sudah berwudu, maka dia ada kesungguhan untuk melakukan sholat. Nah, gitu kan? Betul. Sama juga ketika orang umroh atau mau haji, ketika dia sudah mendaftar, maka ya Allah bisa jadi menilai kita bahwa orang yang bersangkutan ini sungguh-sungguh. Ada pepatah Arab, manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil itu. Betul sekali. Maka kesempurnaan itu tidak akan pernah kita dapatkan sebelum kita melakukan sesuatu yang menyebabkan diri kita sempurna. Rukun Islam kita sempurna yang ada 5 itu ketika kita belum pernah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan rukun Islam itu tadi. Nah seperti itu, sehingga mestinya tidak kita tunda-tunda ya. Karena apa? Karena usia itu kita tidak tahu kapan berakhirnya. Betul. Apalagi kalau haji ya, kalau haji itu
Kalau haji itu kita di Indonesia masa tunggunya panjang. Ya. Kalau kita tidak segera daftar, maka keburu usia kita semakin tua. Betul. Usia semakin tua itu semakin tinggi risiko kesehatan, risiko kemampuan fisik, betul. ya gitu kan. Bahkan pemerintah Arab Saudi sekarang ada ketentuan baru, ada penyakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa berangkat haji, atau mungkin nanti akan bisa berlaku di dalam jangan-jangan. Iya, betul sekali, betul. Nah, sebelum kita misalnya harus dibantu orang untuk melakukan ibadah, lebih baik sekarang harus segera kita lakukan. Oke. Baik, Prof. Ini mungkin menyinggung perihal tadi ya, Prof, ya, terkait dengan fisik tadi ya. Nah, ini apakah keutamaan ini berlaku jika seseorang bisa menjalankan ibadah dengan sempurna karena keterbatasan fisik atau lainnya? Insya Allah bisa. Karena kalau misalnya kita umroh ya, orang yang stroke bisa juga umroh, karena nanti kan ada yang dorong. Betul ya. Kalau misalnya nanti dari Indonesia nggak ada yang dorong, nah kalau kita ikut biro, biasanya kan ada tour leadernya, betul. Insya Allah bisa membantu. Betul. Kemudian nanti kan jamaah itu kan banyak, ada orang yang kebutuhan khusus, ada orang yang sehat, maka kita bisa minta bantuan orang-orang yang ada di Arab Saudi untuk mendorong ketika tawaf, sa'i, ya. Kemudian juga haji juga begitu. Haji sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah Indonesia, ketika orang-orang yang punya kebutuhan khusus, pemberlakuan apa yang disebut dengan murur, ya. Murur itu dari dari Arafah. Harusnya kan kita mabit di Musdalifah, tapi kalau orang yang punya kebutuhan khusus bisa langsung, mungkin bisnya hanya berhenti sejenak langsung ke Mina. Bahkan nanti di Mina kalau dia kesulitan juga, sekarang ada namanya tanazul. Tanazul itu tidak usah mabit, tidak usah nginep di Mina, tapi dia bisa nginep di hotel. Nah, ketika mau melempar jumroh menuju ke Mina dulu, atau setelah melempar jumroh dia mabit, akhirnya istilahnya ada program obat mabit itu. Obat mabit. Kan tidak asik gitu, Prof. Obat mabit itu bahasa gaulnya Jawa itu. Kalau orangnya punya kebutuhan khusus juga memang agak problem ya. Maka kemudian kalau melempar jumroh itu ada badal lempar jumroh. Jadi yang muda-muda yang masih sehat itu bisa membadali. Jadi dia berakad gitu ya, Mas, tolong saya dibadalkan jumroh saja. Itu bisa. Bisa, Prof, ya. Jadi tidak ada alasan misalnya orang punya kebutuhan khusus ya. Bahkan kemarin ya saya lihat ada orang yang kakinya ini dua-duanya patah. Nggak ada kakinya. Jalan pakai tangan. Masya Allah. Tawaf, Mas. Maka kita sangat malu ketika kita sehat. Saya kadang bayangin, nah ini duitnya dari mana? Betul. Misalnya dari, kalau tidak salah wajahnya itu wajah Pakistan gitu ya. Dari Pakistan menuju ke Mekah itu kan juga perjalanan jauh. Kemudian dia sendiri. Bahkan dia itu tawafnya di lantai 2. Lantai 2 itu satu kali putaran kira-kira 1,5 kilo lah. Kalau lantai di dekat Ka'bah itu kan hanya sekitar 500 meter gitu ya. Nah itu saya bayangkan luar biasa ini orang. Orang yang sehat-sehat di negeri sebelah sana itu kok nggak berangkat-berangkat. Ya, Prof. Negeri Konoha. Begitu ya. Begitu, Prof. Betul. Baik, Prof. Ini selagi ada Prof ya selaku pembimbing jamaah umroh dan juga haji di Jafirah, mungkin saya ingin sedikit mendengarkan cerita dari Prof sendiri. Bagaimana sih urutan-urutan umroh itu? Mungkin ini bisa menjadi pandangan bagi para jamaah yang menyaksikan podcast kita ini. Silakan, Prof. Baik, jadi ada rukun ya. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dijalankan dalam satu ibadah. Nah, selain rukun itu mesti ada wajibnya, ada sunnahnya. Kalau syarat kan harus orang Islam gitu ya. Harus syaratnya. Betul, syaratnya betul. Yang kedua syaratnya mampu ya. Betul. Mampu melakukan perjalanan dan mampu membayar. Betul. Kalau tawaf itu gratis.
Tawaf itu Iya, gratis. nggak bayar. Iya, iya. Kalau ke Raudhah bayar. Bayar. Ada tasreh. Iya, ada tasrehnya, betul, Baik, betul, betul. jadi rukunnya itu kan kalau dalam fikih nih yang Ya, umum ya, itu ya. ada namanya ikhram. Mm-mm. Ikhram itu nanti kita kapan mulai ikhram? Mulai ikhram itu adalah ikhram itu kan dari kata haram ya. Ya. Mulai kita diharamkan untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan kita kena dam ketika kita sedang umroh atau haji. Nah, ikhram itu kita mulai ketika di perbatasan tanah suci dengan tanah haram. Misalnya Baik. kalau kita dari Baik. Madinah ya, kita datang di Madinah dulu, kemudian biasanya ada tempat mikot. Ya, Tempat mikot. mikot itu tempat pengambilan niat, yaitu namanya kalau orang Indonesia nyebutnya di Bir Ali. Di Bir Ali, ya. Nama desanya itu namanya Zulhulaifah. Oh, Julalif. Ya. Zulhulaifah. Karena kesulitan mungkin Bir Ali. Bir Ali, ya. Nah, di situ kita ada namanya ada Masjid Bir Ali, kita melakukan sholat sunnah ikhram, kemudian nanti kita bersama-sama dengan jamaah di bis untuk mengambil niat berikhlal. Labbaik Allahumma umrotan, itu kalau umroh ya. Umroh, ya. Nah, dari situ kita sudah pakai pakaian ikhram. Pakaian ikhram itu kalau laki-laki hanya 2 helai kain yang tidak berjahit. Ya, jadi atas dan bawah. Nah, setelah itu perjalanan menuju ke Mekah yang kira-kira 450 meter kalau dari Bir Ali ya sekitar 5 jam kalau naik bis, kalau naik kereta itu sekitar 2,5 jam ya. Baik. Sampai. Kemudian sampai di Mekah, nanti kemudian kita melakukan tawaf. Tawaf itu Oke. adalah ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali 7 dalam kali. keadaan suci. Suci, baik. Nah, ini biasanya timbul pertanyaan bagaimana nanti kalau buang angin. Ya, Nah, kalau betul. buang angin, Ya, itu Prof. nah itu harus keluar dari rombongan untuk diantar nanti ambil wudhu. Oh, ya, ya, ya. Diambil ya. wudhu. Sekarang Wudhu. di Masjidil Haram itu, di dalam Masjidil Haram kalau cuma wudhu Ya. sudah tersedia. Ah, sudah Jadi lengkap ada sekarang di fasilitasnya. sebelah kanan eskalator Ya. King Abdul Aziz, Ya. ya, kemudian di dekatnya pintu umroh itu Baik. ada laki-laki, yang perempuan dekat King Abdul Aziz, yang laki-laki dekat pintu umroh itu ada itu. Jadi nanti biasanya kan satu rombongan itu didampingi 2 orang, Ya, satu TL, satu mutawif. mutawif, betul, betul, Dan betul. nanti mutawif bisa mengantar wudhu. Ah, begitu, ya, ya. Jadi ketika batal wudhu ya. Karena nanti setelah 7 kali putaran Baik, baik. itu kan ada sunnah namanya sholat sunnah tawaf 2 Betul. rakaat. Ya. Kemudian, nah setelah itu, setelah 7 kali putaran, setelah sholat sunnah, kemudian langsung ke sa'i. Nah, sa'i itu berputar 7 kali. Tapi putarannya ini tidak seperti tawaf ya. Ya. Kalau sa'i itu dari Sofa ke Marwa itu 1 kali putaran. Kemudian Marwa ke Sofa itu putaran kedua. Begitu sampai nanti terakhir di Marwa. Marwah, Nah, betul. jadi itu 7 kali. Ini itu sa'i. Nah, setelah sa'i baru kita melakukan tahallul. Ya. Tahallul itu menghalalkan sesuatu yang tadi diharamkan. Baik. Karena ikhram ada tahallul. Nah, memotong rambut. Nah, memotong rambut ini kalau syarat itu hanya 3 helai. 3 helai, betul. Tapi yang utama adalah gundul. Gundul semua berarti. Jadi sampai mengkilat. Sampai mengkilat. Yang utama. Cuma biasanya orang kita enggan. Kalau saya biasanya 1 mili ya. 1 mili. Disisain sedikit ya, Prof. Jadi biasanya kalau di kita kan di Zafirah itu kan ada program umroh kedua. Betul. Bahkan Ya. kalau saya sering ngantar juga sampai umroh ketiga. Oh, ya, ya. Jadi kalau umroh kedua itu kita ngambil mikotnya nanti sambil city tour di Mekah. Oh, ya, ya. Di Mekah dari mulai Jabal Thur, kemudian Baik, baik. ke Arafah, Baik. turun nanti di Jabal Rahmah. Ya. Mas Evi sudah punya pasangan belum? Ya baru. Yang Mas saja nanti Ya. berdoa di Jabal Rahmah. Masya Allah, insya Allah. Nah, nanti kemudian kita menuju ke
lewat bis, naik bis gitu ya, Musdalifah, kemudian dilempar jumroh di Mina gitu ya. Kemudian menuju ke Jaronah untuk mengambil mikot umroh yang kedua. Oh ya. Kemudian nanti kalau ada jamaah, Pak, saya itu orang tua saya sudah meninggal dua-duanya, Bapak sudah dibadalkan. Kan umroh kedua itu bisa untuk badal. Oh, badal itu menggantikan, dan syarat badal itu yang dibadali harus sudah meninggal. Oh ya. Jadi, Mas Febri tidak boleh minta saya pergi umroh, Pak saya dibadalkan ya. Kalau mau dibadalin harus mati dulu. Oh ya, itu cukup berat ya Pak ya. Kemudian yang kedua, ibu saya nanti gimana? Ibu saya bisa dibadalin, nanti kita antar di Tanaim. Nah, Tanaim itu namanya Masjid Aisyah. Ya, itu kira-kira 6 kilo dari Mekah ini, naik taksi gitu, nanti habis itu kita antar umroh lagi. Jadi rukunnya tadi adalah ihram. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan kemudian tertib ya. Tertib ini adalah harus dilakukan secara urut ya, tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Apalagi potong dulu baru tahallul dulu baru itu. Jadi ya seperti wudhu kan. Betul tidak sah berarti ya Prof ya. Ya, wudhu itu kan dari membasuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Maka nanti rukun wudhu yang keenam kan dalam fikihnya kan tertib itu urut-urut yang dulu didahulukan. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau haji itu ngambil mikotnya adalah dari tempat kita tinggal. Misalnya kalau haji reguler itu dari hotel. Kalau haji khusus nanti di rumah transit ya. Oh rumah transit ya, betul. Itu sudah ambil mikot dari situ dalam keadaan berikhram, kemudian menuju ke Arafah ya, karena Arafah itu adalah yang utamanya haji, tidak disebut haji sebelum di Arafah, wukuf ya. Maka kalau ada, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai kita tergiur dengan janji-janji biru tertentu ya, karena kalau tahun kemarin itu banyak orang Indonesia yang berangkat haji tapi tidak sampai di Arafah. Berarti dalam kata kutip kena tipu berarti ya Prof ya? Bisa kena tipu. Maka hati-hati dalam memilih lembaga penyelenggara haji. Ya, kalau haji khusus itu PIHK ya. PIHK betul. Dan PIHU. Umroh. Kemudian kalau umroh itu kan ada biru-biru travel ya. Kadang-kala ada yang menjanjikan, wah ini umroh cuma 10 juta. Nah, ternyata nanti tinggalnya di Dar itu rumah orang Arab yang jauh, jaraknya bisa jadi 15-20 kilo gitu ya. Nah, nanti bisa jadi begitu. Nah, atau jangan-jangan dia malah nggak dapat hotel gitu ya. Tidurnya di pelataran masjid. Nah, kecuali kalau mereka yang memang dari awal melakukan umroh yang yang backpacker ya backpacker sendiri. Jadi kalau saya misalnya yang namanya backpackeran itu ya capek ya. Betul. Indonesia naik pesawat India kan, nanti tidak ada makan, tidak minum ya gitu kan. Betul, Bro. Nanti nunggu lagi transit di sana lama gitu kan, capek. Ya, selisihnya paling sedikit kok itu. Sedikit sebetulnya. Ya. Nah, apalagi kalau dia belum punya pengalaman. Jangan-jangan nanti ibadahnya tidak sempurna. Tawaf. Kapan dimulai memulai tawaf? Kapan berakhirnya? Di mana tempatnya sholat? Di mana tempat sa'i? Jangan-jangan kita keliru. Nah, sehingga ini menjadi perhatian masyarakat untuk satu memilih biro travel, biro penyelenggara haji yang memang profesional dan bertanggung jawab. Salah satunya Zafirah. Salah satunya Zafirah Mitra Madinah. Baik Prof, terima kasih tadi terkait dengan pemaparan urutan-urutan umroh ya Prof ya, yang baik. Nah, itu mungkin insya Allah bisa menjadi bahan referensi untuk para jamaah yang menyaksikan podcast AHU pada hari ini. Baik Prof, kita masuk menyinggung sekarang sesuai dengan tema kita tadi terkait dengan umroh di bulan Ramadan. Nah, tadi kan Prof sudah sedikit menjelaskan ya, sedikit udah dalam kata itu sudah spill lah ya, sudah spill terkait dengan keutamaan umroh di bulan Ramadan. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan terkait dengan hukumnya Prof. Ini hukumnya Prof. Nah,
apa sih Prof hukum melaksanakan umroh di bulan Ramadan menurut pandangan Prof sendiri dan menurut berbagai mazhab lainnya? Iya, Gitu. kalau umroh itu kan hukumnya sunnah ya. Betul. Meskipun ada yang menghukumi wajib, ya, karena dalilnya ada wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu ada yang menghukumi bahwa haji dan umroh itu sesuatu yang wajib. Ya. Cuma kebanyakan umroh itu disebut sebagai satu ibadah yang sunnah. Sunnah, baik. Seperti itu. Berarti sunnah ya melaksanakan umroh di bulan Ramadan tersebut. Nah, ya kalau ingin mendapatkan keutamaan yang bayangkan ya meskipun kita dalam pelaksanaan, kalau dalil haji saya kan siapa yang umroh Ramadan itu seperti haji bersamaku, Betul. haji bersama Rasul. Bukan berarti Rasul ada di sebelah Ya, kita, tapi pahalanya Prof ya, betul, pahalanya. Nah, umroh bersama orang mulia Ya. yang setiap doanya dikabulkan, Betul. diijabah gitu ya. Betul. Ya, gitu. Baik Prof, sekarang adab nih Prof. Ya. Menanyakan terkait dengan adab. Adab khusus, apakah ada adab khusus Prof yang harus diperhatikan ketika melaksanakan umroh di bulan Ramadan tersebut? Iya, yang jelas kalau kita pas tawaf Ya. siang-siang nggak boleh minum lah. Karena bulan Ramadan ya Prof. Nah ini, baik Prof, baik. Lanjut. Saya mendapatkan ide pertanyaan di sini Prof. Ya, jadi, baik. Oke. gitu. Ya adabnya ya adab kita di tanah suci, di tanah di tanah haram, apalagi di Masjidil Haram ya tentu saja kita ya ada tata cara yang kita harus dalam keadaan suci karena kita mau Betul, tawaf, apalagi betul. mau sholat sunnah juga gitu ya. Nah, sehingga kemudian adab yang lain adalah menjaga aurat. Ya. Ya, kalau laki-laki itu kan antara pusar sampai di bawah lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun telapak tangan ini masih terjadi perdebatan di kalangan mazhab fikih. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i biasanya yang terbuka yang depan sini harus tertutup. Tapi Ya. kalau kita lihat di tanah haram sana, di Masjidil Haram, banyak orang yang misalnya dari India, Ya. dari Bangladesh itu, Betul. ya dia cuma pakai baju segini aja. Oh. Di sini terbuka gitu ya. Nah kalau Baik Prof. mazhab Indonesia yang ibu-ibu itu modis. Ya. Nah, Modis. jadi penutup. Telapak Iya. ya, punggung tangan ini sini kelihatan, terus nanti cuma diikat sampai di sini. Ya, yang ditutup cuma ini. Tapi itu boleh Prof. Ya itu yang kadang saya bingung. Karena itu masih terjadi ikhtilaf ya. di Ikhtilaf. kalangan. Sebetulnya gitu. Bahkan kapan itu waktu saya ikut sertifikasi pembimbing haji. baik. Bahkan kapan itu akan berakhir terjadi ikhtilaf ya ketika sudah tidak ada orang yang menjual penutup telapak Betul. tangan gitu kan. Baik. Kalau tidak ada menjual berarti bisa jadi terbuka bahwa yang namanya telapak tangan itu di baik. depan maupun di belakang. Ya jadi di samping itu juga ini banyak kadang-kala orang-orang kita ya ketika di hotel itu harus tetap menutup aurat ya. Kadang ada bapak-bapak cuma pakai kolor gitu. Ya. Mungkin kebiasaan di Indonesia seperti itu. Itu adabnya ya. Dan kemudian ya meskipun nanti kita umroh Ramadan musimnya mungkin panas, ya kita ya tetap harus berpuasa di sana. Ya. Oke Prof, ini mungkin sedikit menyinggung ya Prof, perihal tadi ketika kita menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan itu kan tentunya kita akan berpuasa ya Prof ya. Ya. Nah itu mohon maaf Prof, apabila ada jamaah ya mohon maaf dalam kata kutip fisiknya tidak kuat dalam melaksanakan ibadah umroh tersebut. Nah itu hukumnya apa Prof ketika beliau itu mohon maaf membatalkan puasanya ketika menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan tersebut Prof? Iya, kalau membatalkan karena ketidakmampuan ya boleh-boleh saja. Cuma kan nanti kan mengganti di hari lain. Oh, Nah, ya. menggantinya di Indonesia. Oh di Indonesia Prof. Oh. Tinggal mengganti lagi di sana. Ya. Mengganti lagi ke sana, berangkat lagi, bayar lagi. Hmm. Jadi ya sama juga kan ketika kita di Indonesia kita nggak mampu Baik. untuk menahan haus, menahan lapar karena mungkin ada sakit tertentu, akhirnya Baik. kan kita membatalkan, maka tetap harus mengganti di bulan lain. Oke Prof. Baik Prof, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan umroh Ramadan ya Prof ya. Mungkin
Nanti tentunya untuk bagi para jamaah yang menyaksikan podcast AHAU pada hari ini, apabila ingin menanyakan secara detail ya terkait dengan paket-paket umroh, kebetulan kami juga ada ya Prof ya. Kami juga di Jafirah juga ada paket umroh Ramadan juga. Nanti untuk detail harga paketnya mungkin bisa langsung datang saja ke kantor pusat kami yang berada di Jalan Utara atau Ruko Kode nomor 8D atau baratnya Pakuan Mall, atau bisa langsung cek saja ke web kami di www.jafirah.co.id. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih terkait dengan pemaparan keutamaan ibadah umroh di bulan Ramadan ini. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya berpartisipasi pada podcast pada hari ini. Baik Prof, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.